Kirain gagah banget, tapi kok ya biasa saja, nggak sampai bikin saya kapok. Ternyata punya Pak Rahman bukan amit-amit, tapi hanya imut-imut, ucap Titin dengan tertawa tipis. Kalimat itu diucapkan dengan nada ringan, seolah hanya gurauan. Namun bagi Rahman, kata-kata itu seperti cambuk yang tiba-tiba menghantam harga dirinya. Pertigaan jalan desa itu selalu ramai menjelang sore. Letaknya strategis. Satu arah menuju pasar kecamatan, satu lagi ke area persawahan, dan satunya tembus ke jalan raya kabupaten. Debu tipis beterbangan setiap kali sepeda motor lewat, bercampur aroma tanah kering dan asap knalpot. Di sudut pertigaan itulah warung kopi milik Titin berdiri. Bangunannya sederhana, dindingnya dari anyaman bambu dengan atap seng yang kadang berderit jika tertiup angin. Di depannya ada bangku panjang dari kayu dan dua meja kecil yang permukaannya sudah mulai. Titin sendiri sudah cukup dikenal warga. Ia seorang janda. Usianya belum terlalu tua, sekitar 35 tahunan. Wajahnya lumayan cantik, masih segar dengan senyum yang mudah mengembang. Rambutnya sering diikat asal ke belakang, menyisakan beberapa helai yang jatuh di pipi. Tubuhnya gemoy, kulitnya putih mulus dan segar. Bicaranya ringan dan suka bercanda, terutama pada pelanggan laki-laki yang singgah. Ada saja gurauan yang ia lontarkan, membuat suasana warungnya tak pernah sepi tawa. Sore itu, Rahman pertama kali benar-benar memperhatikan Titin. Rahman adalah peternak sapi di desa sebelah. Tubuhnya kekar karena terbiasa bekerja di ladang dan kandang. Ia sudah beristri dan memiliki 2 anak. Hidupnya sebenarnya biasa saja. Pagi ke sawah sambil mengambil rumput untuk sapinya, siangnya ke kandang, malam di rumah bersama keluarga. Namun, sejak beberapa minggu terakhir, ia sering melewati pertigaan itu untuk urusan ternak sapi dan pertanian. Dia ke rumah temannya di desa sebelah. Awalnya, ia hanya mampir untuk membeli kopi bungkus. Tapi, hari itu, entah kenapa, ia memutuskan duduk. "Ngopi di sini saja, Pak Rahman? Tumben gak dibungkus?" sapa Titin sambil menuangkan air panas ke gelas kaca. Titin tahu namanya dari pelanggan di warungnya yang menyapa Rahman. Rahman sedikit tersenyum kaku. "Sekali-kali duduk di sini, Bu Titin. Capek juga dari sawah." Titin terkekeh pelan. "Wah, kalau capek, minumnya jangan cuma kopi. Nanti saya bikinin yang manis-manis, biar tambah semangat." Ucapan itu terdengar biasa saja. Tapi cara Titin mengatakannya membuat Rahman merasa diperhatikan. Ia mengaduk kopinya pelan. Rahman berusaha tak terlalu menatap perempuan di depannya. Namun, sesekali, matanya tak bisa menahan diri. Beberapa pemuda desa yang duduk di bangku sebelah saling lirik dan tersenyum tipis. Mereka sudah hafal gaya Titin. Ramah, menggoda, tapi tetap dalam batas yang samar. Rahman sebenarnya tahu reputasi itu. Istrinya pun pernah berpesan agar ia tak sering-sering nongkrong di warung pertigaan. Warungnya yang jual janda genit, begitu kata istrinya suatu malam. Namun duduk di sana sore itu, Rahman merasa berbeda. Ada sensasi yang jarang ia rasakan. Perasaan dihargai, diperhatikan, dan sedikit dipuja. Titin beberapa kali bertanya tentang sapinya, tentang hasil panen, bahkan tentang anak-anaknya. Seolah benar-benar peduli. "Pak Rahman ini kelihatan capek, tapi tetap gagah loh," ujar Titin sambil menyodorkan gorengan di piring. Rahman terkesiap, lalu tertawa canggung. "Ah, Bu Titin, bisa saja." Angin sore bertiup pelan, menggoyangkan tirai plastik di pintu warung. Matahari mulai turun. Cahayanya memantul di gelas-gelas kopi yang tersusun di rak kayu. Sejak sore itu, Rahman mulai sering mampir. Awalnya hanya singgah sebentar, lalu jadi lebih lama. Ia mulai hafal kebiasaan Titin.
Bagaimana perempuan itu mengibas-ngibaskan kain lap di meja. Bagaimana ia menyelipkan rambut ke belakang telinga. Bagaimana tawanya terdengar lebih nyaring saat Rahman yang bercanda. Dan tanpa disadari, di pertigaan kecil, pinggir jalan desa itu, benih kedekatan mulai tumbuh. Bukan sesuatu yang direncanakan, hanya percakapan ringan, tatapan yang sedikit lebih lama, dan senyum yang terlalu sering teringat ketika malam tiba. Rahman pulang hari itu dengan pikiran yang tak lagi sepenuhnya di rumah. Sementara itu, Titin berdiri di depan warungnya, memandangi punggung Rahman yang menjauh. Dengan senyum tipis yang sulit ditebak artinya, hari itu matahari terasa lebih terik dari biasanya. Langit desa membentang biru tanpa awan, dan suara burung pipit terdengar riuh di pematang sawah. Rahman baru saja pulang dari pasar hewan di kecamatan. 1 ekor sapi jantannya laku dengan harga yang menurutnya cukup tinggi. Uang hasil penjualan itu ia lipat rapi, dimasukkan ke dalam dompet kulit coklat yang sudah lama menemaninya. Di perjalanan pulang, ia tak langsung menuju rumah. Motornya justru melambat ketika mendekati pertigaan jalan desa. Tempat warung kopi, Titin berdiri. Warung itu seperti biasanya. Bangku kayu panjang di depan, toples-toples berisi gorengan dan biskuit, serta papan kecil bertuliskan kopi panas dan rokok tersedia. Beberapa petani duduk santai, melepas lelah setelah dari sawah. Asap rokok tipis menggantung di udara, bercampur aroma kopi tubruk yang khas. Rahman memarkir motornya dengan suara agak keras, seolah ingin menarik perhatian. Ia turun sambil merapikan peci hitam di kepalanya. "Wah, Pak Rahman, tumben kelihatan segar hari ini," sapa Titin dari balik meja. Senyumnya lebar. Rahman tersenyum tipis. Tapi kali ini berbeda. Ada rasa percaya diri yang lebih, ya lumayan. "Bu Titin, habis dari pasar hewan?" "Oh ya, laku sapinya?" Titin bertanya, matanya berbinar penasaran. Rahman duduk dengan gaya santai. "Alhamdulillah, laku dengan harga bagus." Beberapa lelaki di bangku sebelah langsung menoleh. Di desa kecil seperti itu, kabar soal sapi laku dengan harga tinggi cepat jadi bahan obrolan. "Wah, traktir dong Man," celetuk salah satu dari mereka sambil tertawa. Rahman terkekeh pelan. Ia membuka dompetnya sedikit, memperlihatkan lipatan uang yang masih tebal. Bukan untuk membayar dulu, tapi seperti ingin menunjukkan bahwa ia memang sedang banyak uang. "Buatin kopi hitam 1, sama rokok sebungkus yang paling mahal," katanya mantap. Titin mengangguk, sengaja melirik dompet Rahman yang terbuka. "Wah, mantap nih, lagi tebal kayaknya." Rahman hanya tersenyum bangga. Kopi panas disajikan di gelas kaca bening. Uapnya mengepul pelan. Rahman meminumnya perlahan, menikmati rasa pahit yang terasa lebih nikmat sore itu. Ia juga membuka bungkus rokok baru dengan gerakan pelan, seakan ingin semua orang melihat. Setelah selesai, Rahman berdiri dan menghampiri meja tempat Titin duduk sambil menghitung uang receh. "Berapa semuanya, Bu Titin?" Titin menyebutkan jumlahnya. Rahman mengeluarkan selembar uang nominal besar, lebih besar dari biasanya untuk sekadar membayar kopi dan rokok. Titin mengernyit. "Waduh, gak ada kembalian Pak." "Ya sudah, kembaliannya buat Bu Titin saja," jawab Rahman ringan sambil tersenyum miring. Suasana warung mendadak sedikit hening. Beberapa orang saling pandang. Memberi tip sebesar itu di warung desa bukan hal biasa. Titin tertawa kecil, pura-pura menolak. "Ah, gak usah Pak, nanti kebiasaan, anggap saja rezeki. Lagi senang hari ini," ujar Rahman. Akhirnya Titin menerima uang itu. Matanya menatap Rahman sedikit lebih lama dari biasanya. "Terima kasih ya, Pak Rahman. Jarang-jarang ada pelanggan sebaik ini." Rahman merasa dadanya mengembang. Perhatian Titin terasa berbeda hari itu. Lebih hangat, lebih manis. Ia duduk lagi sebentar, berbincang ringan tentang harga sapi, tentang pasar yang ramai, tentang rencana ke depan. Angin sore mulai berembus, membawa debu tipis
dari jalanan tanah. Di kejauhan terdengar suara anak-anak mengaji dari mushola kecil desa. Tapi di sudut pertigaan itu, Rahman merasa seperti pusat perhatian. Sore itu bukan hanya tentang kopi dan rokok. Bagi Rahman, itu tentang menunjukkan bahwa ia sedang di atas angin. Dan bagi Titin, mungkin itu tentang melihat sisi lain dari lelaki, yang kini tampak lebih berani dan lebih percaya diri. Saat Rahman akhirnya pulang, motornya melaju pelan menyusuri jalan desa yang mulai temaram. Di belakangnya, Titin berdiri di depan warung, menyimpan uang tip tadi ke dalam laci kayu kecil. Dengan senyum tipis yang sulit diartikan. Sejak hari Rahman memberi uang lebih di warung itu, sikap Titin terasa berubah. Atau mungkin Rahman saja yang mulai merasakannya berbeda. Sore itu, pertigaan desa kembali ramai oleh lalu lalang sepeda motor dan gerobak sayur. Debu tipis berputar setiap kali kendaraan melintas. Rahman sengaja berhenti lagi di warung Titin. Ia kini datang bukan sekadar ingin minum kopi, melainkan menunggu sapaan yang mulai ia rindukan. Pak Rahman, pelanggan spesial datang lagi, kata Titin sambil tersenyum lebar. Rahman duduk dengan gaya santai, menyilangkan kaki. Spesial apanya? Ucap Rahman. Jarang-jarang ada yang royal kayak kemarin. Titin menuangkan kopi dengan gerakan pelan, sengaja membungkuk sedikit saat meletakkan gelas di depan Rahman. Beberapa lelaki yang duduk tak jauh dari situ melirik sekilas, lalu pura-pura sibuk sendiri. Rahman merasa dadanya menghangat. Ia menyalakan rokok, menghembuskan asap perlahan. Kalau buat Bu Titin, nggak apa-apa, katanya setengah bercanda. Titin tertawa kecil. Suara tawanya ringan dan agak manja. Bisa saja Pak Rahman. Istri di rumah nggak marah tuh kalau sering nongkrong di sini. Rahman sedikit tersentak, tapi segera menegakkan bahu. Ya biasa saja, ngopi kan nggak salah. Bukan soal kopinya. Titin mendekat sedikit, suaranya diturunkan. Takutnya nanti malah betah sama yang jual kopinya. Kalimat itu membuat Rahman tersenyum lebar. Ia merasa seperti lelaki yang masih muda. Dipuji dan diperhatikan, perkataan Titin sederhana, tapi cara menatapnya membuat Rahman merasa lebih gagah dari biasanya. Hari-hari berikutnya, godaan Titin makin terasa. Kadang ia memuji badan Rahman yang kekar karena kerja di sawah. Kadang ia bilang, Pak Rahman ini kelihatan paling beda kalau duduk di sini, lebih berwibawa. Rahman mulai besar kepala. Ia sering membawa cerita soal hasil ternaknya, soal uang, soal rencana membeli sapi lagi. Setiap kali ia bercerita, Titin mendengarkan dengan mata berbinar, seakan benar-benar kagum. Suatu sore, ketika warung agak sepi dan langit mulai mendung, Titin duduk di bangku sebelah Rahman. Pak Rahman kalau pakai baju, bagus sedikit dong, pasti kelihatan kayak orang kota, ujarnya pelan. Rahman tertawa. Saya ini cuma orang desa. Orang desa tapi punya banyak duit, balas Titin cepat. Matanya menyipit genit. Suasana terasa berbeda hari itu. Tidak ada pelanggan lain, hanya suara angin yang menggerakkan plastik tirai warung dan suara sendok beradu dengan gelas. Titin mencondongkan tubuhnya sedikit ke arah depan Rahman, sehingga memperlihatkan lipatan dadanya yang besar. Pak Rahman, pernah nggak sih jalan-jalan ke kota cuma buat santai? Nggak usah jauh, yang penting nggak ada yang kenal. Rahman terdiam sesaat. Buat apa? Tanya Rahman yang berpura-pura tidak mengerti dengan ajakan Titin. Ya, sekali-kali ngopi di tempat yang lebih sepi, biar bisa ngobrol lebih enak, jawab Titin sambil memainkan ujung rambutnya. Tanpa berpura-pura lagi, Rahman mengerti arah pembicaraan itu. Dadanya berdebar antara takut dan bangga. Ia merasa seperti lelaki yang diinginkan. Kalau Bu Titin mau, saya bisa ajak, kata Rahman. Suara dibuat serendah mungkin. Titin tersenyum tipis. Serius? Tanya Titin dengan tersenyum manja. Rahman mengangguk. Ada penginapan kecil
di pinggiran kota. Dulu waktu nganter sapi pernah lewat, tempatnya sepi, gak banyak orang desa yang tahu. Ucap Rahman dengan nada pelan dan tersenyum. Titin pura-pura berpikir sejenak, lalu mengangguk pelan. Ya sudah, tapi jangan sampai ada yang tahu. Malu saya. Tenang saja, jawab Rahman cepat. Saya yang atur. Langit sore itu benar-benar gelap oleh awan. Bau tanah basah mulai tercium karena hujan gerimis turun pelan. Di pertigaan kecil desa itu, dua orang dewasa baru saja membuat janji yang tak biasa. Rahman pulang sore itu dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Langkahnya terasa ringan, bahkan motornya melaju lebih pelan dari biasanya. Angin senja menyapu wajahnya, membawa aroma sawah yang mulai basah karena gerimis tadi. Jalan desa yang biasa ia lewati setiap hari, kini terasa berbeda, lebih lengang, lebih sunyi, seolah hanya ada dia dan pikirannya sendiri. Di kepalanya terngiang-ngiang suara Titin. Kalau pakai baju, bagus sedikit dong, pasti kelihatan kayak orang kota. Ucapan itu sederhana, tapi bagi Rahman, terasa seperti suntikan harga diri. Selama ini, ia hanya merasa sebagai peternak biasa. Bekerja dari pagi sampai sore. Jarang dipuji, jarang diperhatikan. Istrinya di rumah lebih sering membahas kebutuhan dapur dan sekolah anak. Tak ada salahnya, memang. Tapi kata-kata manis seperti yang dilontarkan Titin sudah lama tak ia dengar. Sesampainya di depan rumah, Rahman sempat berhenti sejenak. Sebelum masuk, lampu ruang tamu sudah menyala. Terdengar suara anaknya mengaji terbata-bata dari dalam. Istrinya mungkin sedang di dapur. Ia menarik napas dalam. Perasaan bersalah sempat menyelip. Tipis saja, namun segera ia tepis. Karena hasrat Rahman lebih besar daripada rasa bersalahnya. Di sisi lain, di pertigaan jalan desa yang mulai sepi, Titin menurunkan tirai plastik warungnya. Bangku-bangku kayu disusun rapi. Gelas-gelas dicuci dengan air sumur yang ditimba dari belakang. Suara kodok mulai terdengar dari selokan kecil, tak jauh dari situ. Tangannya bergerak cepat, tapi pikirannya bekerja lebih cepat lagi. Ia membuka laci kayu kecil, tempat menyimpan uang hasil jualan hari itu. Ada tambahan dari Rahman, dan ada juga janji yang lebih besar dari sekadar uang kembalian. Titin tersenyum kecil. Bukan senyum lebar seperti saat melayani pelanggan, melainkan senyum yang lebih tenang. Senyum seseorang yang merasa situasi berjalan sesuai rencananya. Ia tahu, Rahman tipe lelaki desa yang mudah besar kepala kalau dipuji. Lelaki yang terbiasa bekerja keras, tapi jarang disentuh egonya. Sedikit sanjungan saja sudah cukup membuatnya merasa istimewa. Orang seperti itu gampang dibodohi, gumamnya pelan sambil menutup laci. Namun jauh di dalam hatinya, ada juga rasa campur aduk. Ia bukan perempuan bodoh. Ia tahu Rahman sudah beristri. Ia tahu desa kecil seperti ini tak pernah benar-benar punya rahasia. Tapi kebutuhan hidup dan keinginannya untuk hidup lebih enak seringkali mengalahkan pertimbangan itu. Ia memadamkan lampu warung satu persatu. Pertigaan kembali gelap, hanya diterangi lampu jalan yang redup dan suara serangga malam. Di dua rumah berbeda, dua orang dengan pikiran yang sama-sama tak tenang, sedang memikirkan pertemuan yang akan datang. Rahman merasa dipilih dan diinginkan. Titin merasa situasi ada dalam kendalinya. Dan di antara rasa bangga dan perhitungan itu, sebuah langkah telah diambil, langkah yang pelan-pelan membawa mereka menjauh dari kehidupan biasa yang selama ini mereka jalani. Penginapan itu berdiri di tepi jalan raya kecil yang menghubungkan kota dan desa. Bangunannya sederhana, cat temboknya mulai pudar, papan namanya agak miring. Biasanya tempat itu dipakai sopir truk yang butuh istirahat atau pasangan yang tak ingin terlalu dikenal. Rahman datang lebih dulu. Ia memakai kemeja terbaik yang ia punya. Meski begitu, tetap terlihat sederhana. Topinya dilepas saat masuk ke kamar yang disewanya. Kamar itu sempit, hanya berisi satu dipan kayu dengan kasur tipis dan lemari kecil dan kipas angin yang berputar pelan di langit-langit. Lampunya redup kekuningan. Ia duduk di tepi dipan,
Jantungnya berdebar. Dalam benaknya bercampur rasa penasaran dan hasrat kenikmatan. Tak lama kemudian, terdengar ketukan pelan di pintu. Rahman berdiri cepat dan membukanya. Titin masuk dengan langkah hati-hati, mengenakan pakaian yang lebih rapi dari biasanya. Rambutnya disisir lebih rapi dan wajahnya tampak sedikit dirias. Aroma wangi samar menyertai gerakannya. "Kok tegang begitu, Pak?" Godanya pelan sambil tersenyum. Rahman menutup pintu, mencoba terlihat santai. "Ah, biasa saja, Bu." Mereka duduk berdampingan di samping dipan kayu itu. Awalnya hanya obrolan ringan tentang jalan yang sepi, tentang takut ketahuan orang desa, namun jarak di antara mereka perlahan menghilang. Titin yang lebih dulu menyentuh tangan Rahman. Sentuhan itu sederhana, tapi cukup membuat napas Rahman berubah. Tanpa pikir panjang, Rahman membalas sentuhan Titin dengan hasrat yang tak bisa dibendung. Rahman dengan tergesa-gesa dan kasar, urat di lehernya sampai keluar. Tampak sekali kalau dia sedang bernafsu. Titin yang sudah tak diragukan lagi jam terbangnya. Dia hanya tersenyum melihat Rahman yang agresif. Dia mengikuti dan meladeni gerakan Rahman yang kasar. Tapi itu tak berarti bagi Titin. Lalu perlahan suasana menjadi lebih sunyi. Hanya suara kipas angin dan kendaraan yang sesekali lewat di luar. Lampu kamar tetap redup, membuat bayangan mereka samar di dinding. Malam itu, batas yang selama ini hanya berupa kata dan tatapan akhirnya terlewati. Semua berlangsung cepat, penuh dorongan emosi dan rasa penasaran. Rahman berusaha menunjukkan dirinya sebagai lelaki yang pantas dipuji, seperti yang selama ini didengarnya dari Titin. Setelah semuanya usai, kamar itu kembali sunyi. Rahman berbaring dengan napas masih berat. Titin duduk di tepi ranjang, merapikan rambutnya sambil terkekeh kecil. "Pak Rahman ini ternyata pendiam ya," katanya sambil tersenyum tipis. Rahman menoleh. Maksudnya, Titin tertawa pelan. Nada bicaranya terdengar seperti bercanda, tapi mengandung sesuatu yang menusuk. Kirain gagah banget, tapi kok ya biasa saja, nggak sampai bikin saya kapok. Ternyata punya Pak Rahman bukan amit-amit, tapi hanya imut-imut, ucap Titin dengan tertawa tipis. Kalimat itu diucapkan dengan nada ringan, seolah hanya gurauan. Namun bagi Rahman, kata-kata itu seperti cambuk yang tiba-tiba menghantam harga dirinya. Ia mencoba tersenyum, pura-pura tak terganggu. "Ah, Bu Titin, bisa saja." Titin berdiri, merapikan pakaiannya. "Ya sudah, yang penting senang kan?" katanya enteng. Rahman hanya mengangguk, tapi dalam dadanya ada sesuatu yang terasa runtuh. Rasa bangga yang selama ini tumbuh karena pujian, kini seperti dipatahkan oleh satu kalimat sederhana. Di luar, malam semakin larut. Lampu jalan menerangi halaman penginapan yang sepi. Mereka keluar bergantian agar tak terlalu mencolok. Rahman pulang dengan pikiran kacau. Ia datang dengan rasa percaya diri yang menggebu. Namun, pulang dengan perasaan yang tak ia duga. Tersinggung, direndahkan, dan diam-diam terluka oleh candaan seorang perempuan yang sebelumnya membuatnya merasa begitu tinggi. Rahman keluar dari penginapan itu dengan langkah cepat, hampir tergesa. Udara malam yang dingin tak mampu meredakan panas di dadanya. Mesin motornya dinyalakan dengan kasar. Suaranya meraung lebih keras dari biasanya, seolah menumpahkan amarah yang tak bisa ia ucapkan. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya berputar-putar pada satu kalimat. Kirain gagah banget, tapi kok ya biasa saja. Kirain amit-amit, ternyata imut-imut. Kalimat itu terdengar seperti candaan ringan, tapi bagi Rahman itu tamparan. Harga dirinya sebagai lelaki terasa diinjak. Tadi sore ia datang dengan dada membusung, merasa dipilih, merasa diinginkan. Kini ia pulang dengan rasa malu yang membakar. Tangannya mencengkeram setang motor kuat-kuat. Ia mengingat kembali tawa kecil Titin setelah mengatakan itu. Tawa yang menurutnya terdengar meremehkan, seolah semua pujian sebelumnya hanyalah permainan. Berani-beraninya, gumamnya pelan, rahangnya mengeras.
di kepalanya. Rasa tersinggung berubah menjadi kemarahan. Bukan sekadar malu, tapi marah karena merasa dipermalukan. Ia membayangkan bagaimana jika Titin akan menceritakan kejadian itu pada orang lain. Walau sebenarnya belum tentu. Namun dalam pikirannya yang sudah panas, bayangan itu terasa nyata. Rahman bukan lelaki yang terbiasa direndahkan. Di desa, ia dikenal sebagai peternak yang cukup berhasil. Ia punya sawah, punya sapi, punya keluarga. Selama ini ia merasa cukup dihormati. Tapi, satu kalimat dari seorang janda penjual kopi mampu mengguncang semua keyakinan itu. Sesampainya di rumah, ia tak langsung masuk. Ia duduk di atas motor beberapa detik, menatap gelapnya halaman. Dari dalam rumah terdengar suara televisi dan anaknya yang tertawa kecil. Kehidupan normal yang semestinya menenangkan justru terasa jauh malam itu. Ia masuk dengan wajah kaku. Istrinya menyapa seperti biasa, menanyakan apakah ia sudah makan. Rahman hanya menjawab singkat. Pikirannya masih dipenuhi ejekan itu. Di kamar, saat lampu dipadamkan, matanya tetap terbuka menatap langit-langit. Kalimat Titin kembali terngiang, makin keras, makin menusuk. Bukan hanya tersinggung, tapi ia merasa dipermainkan. Perasaan itu perlahan berubah bentuk. Dari luka menjadi kemarahan. Dari kemarahan menjadi keinginan untuk membuktikan diri. Bukan untuk memperbaiki keadaan, tapi untuk membalas rasa malu yang ia tanggung sendiri. Dia pikir, "Aku ini apa?" bisiknya dalam gelap. Malam itu, Rahman tak benar-benar tidur. Dalam diam, egonya yang terluka mulai menumbuhkan sesuatu yang lebih berbahaya. Dari sekadar sakit hati, dendam yang tumbuh pelan, dipupuk oleh rasa harga diri yang merasa dihancurkan. Sejak malam itu, Rahman seperti membawa bara di dalam dadanya. Siang hari ia tetap bekerja seperti biasa, memberi makan ternak, membersihkan kandang, berbincang dengan tetangga soal harga gabah. Namun, pikirannya tidak pernah benar-benar hadir di situ. Setiap kali ia sendirian, kalimat Titin muncul lagi. Candaan itu mungkin ringan bagi Titin, tapi bagi Rahman, itu meruntuhkan harga diri yang selama ini ia bangun sebagai lelaki. Ia merasa ditertawakan, merasa direndahkan setelah sebelumnya dipuji-puji. Di rumah, ia menjadi lebih pendiam. Istrinya sempat bertanya, kenapa ia terlihat murung? Tapi Rahman hanya menjawab singkat, capek. Padahal yang menggerogoti dirinya bukan lelah fisik, melainkan luka di egonya beberapa hari kemudian. Dalam keadaan masih dipenuhi amarah yang dipendam, Rahman mendatangi seorang tukang pijat di desa sebelah. Tempat itu biasa didatangi laki-laki yang mengeluh pegal atau masuk angin. Ia datang dengan alasan sakit pinggang. Di ruang kecil beralas tikar, saat tubuhnya dipijat, Rahman memberanikan diri bertanya pelan, berputar-putar pada topik yang sebenarnya ingin ia sampaikan. Tukang pijat itu hanya mengangguk-angguk, memberi jawaban seadanya. Katanya, pijatan tertentu bisa membantu kepercayaan diri lelaki. Rahman mencobanya. Ia berharap ada perubahan, ada sesuatu yang membuatnya merasa lebih besar, lebih untuk membuktikan diri. Namun setelah beberapa hari, ia tetap merasa sama. Tidak ada yang berubah secara berarti. Setidaknya menurut pikirannya yang sudah dipenuhi rasa tidak puas. Suatu sore, ketika sedang duduk bersama beberapa lelaki di gardu sawah, obrolan mereka entah bagaimana mengarah pada cerita-cerita lama tentang keperkasaan, seperti memasang kelereng pada alat vitalnya atau menambahkan rambut ekor kuda. Rahman awalnya hanya tertawa kecil, tapi benaknya menangkap ide itu dengan serius. Malamnya, ia tak bisa tidur. Ia memikirkan ucapan Titin lagi. Rasa malu berubah menjadi tekad keras. Tekad yang tidak sehat, tapi terasa seperti satu-satunya cara untuk memulihkan harga dirinya. Aku harus bikin dia diam, gumamnya dalam hati. Tanpa berpikir panjang tentang risiko, tentang keselamatan, atau tentang akal sehat, Rahman nekat mengikuti saran yang seharusnya hanya dianggap lelucon itu. Dia mencari dan mendatangi tempat yang diceritakan oleh teman-temannya. Saat ngobrol santai di gardu, Rahman melakukannya secara sembunyi-sembunyi dengan tangan sedikit gemetar. Bukan karena takut,
Tapi karena campuran marah dan obsesi untuk membalas ejekan. Saat semuanya selesai dipasang, Rahman pamit pulang ke rumahnya dengan ambisi balas dendam. Ia menatap bayangannya sendiri di cermin kamar yang redup. Tak ada rasa bangga. Yang ada hanya ketegangan dan perasaan aneh di dadanya. Tapi ia meyakinkan diri bahwa kali ini akan berbeda. Kali ini ia tidak akan dipermalukan lagi. Ia tidak sadar bahwa keputusan yang lahir dari emosi dan dendam seringkali membawa akibat yang jauh lebih besar dari sekadar luka di hati. Keesokan harinya, Rahman ke warung Titin. Seperti biasanya, di saat suasananya sepi, Rahman menggoda Titin untuk melakukannya lagi di penginapan yang sama. Dan Titin dijanjikan akan diberi uang lebih. Titin pun menyanggupinya. Malam itu, di penginapan yang sama, kembali menjadi saksi pertemuan mereka. Rahman datang lebih dulu, seperti sebelumnya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Wajahnya lebih kaku, gerakannya lebih kering. Ia sengaja mematikan lampu utama kamar, menyisakan cahaya redup dari kamar mandi. Terkesan, ruangan hampir gelap. Ketika Titin datang, ia sempat bertanya, "Kenapa gelap sekali?" Rahman menjawab singkat, "Biar enggak terlalu kelihatan dari luar." Titin tidak terlalu curiga. Ia mengira Rahman hanya lebih hati-hati. Ia masih tersenyum seperti biasa, menganggap pertemuan itu sekadar kelanjutan dari permainan mereka sebelumnya. Namun, malam itu bukan tentang permainan. Ada ketegangan yang tak terucap. Rahman terlihat lebih tergesa, lebih keras dalam gerakannya. Titin awalnya mengira itu hanya luapan gairah biasa, hingga tiba-tiba wajahnya berubah. Rasa sakit datang begitu cepat dan tajam, seperti tersayat sesuatu yang tak seharusnya ada. Napasnya tercekat, ia mencoba menahan. Tapi nyeri itu bukan sekadar tidak nyaman, itu menyengat, menusuk, membuat tubuhnya menegang. "Rahman, tunggu." Suaranya terputus, berubah menjadi erangan kesakitan. Ia mencoba menjauh, tapi rasa perih justru semakin menjadi. Air matanya keluar tanpa bisa ditahan. Tubuhnya meronta refleks, bukan karena malu, tapi karena rasa sakit yang nyata dan tak tertahankan. Rahman sempat terdiam. Mungkin tak menyangka reaksinya akan sekeras itu. Namun semuanya sudah terlambat. Titin menggigil. Ada sensasi hangat yang tidak biasa. Diikuti rasa basah yang membuatnya semakin panik. Ketika ia menyadari ada darah, wajahnya memucat. "Aku sakit, sakit sekali," bisiknya dengan suara lemah. Suasana kamar yang tadinya gelap dan penuh rahasia kini berubah mencekam. Rahman akhirnya menyalakan lampu kecil. Pemandangan di hadapannya membuat jantungnya serasa jatuh. Ini bukan lagi soal harga diri atau pembuktian. Ini sudah menjadi sesuatu yang berbahaya. Titin hampir tak mampu berdiri. Nyeri menjalar dari bagian tubuhnya ke perut bawah, membuatnya sulit bergerak. Setiap langkah terasa seperti tarikan luka yang terbuka. Rahman panik. Semua dendam dan amarah yang tadi membakar dadanya kini berubah menjadi ketakutan. Ia membantu Titin mengenakan kembali pakaiannya dengan tangan gemetar. Dengan membopong tubuh Titin, Rahman membawa Titin ke rumah sakit. Perjalanan ke rumah sakit terasa seperti mimpi buruk. Titin terduduk lemah di belakang motor, menahan sakit dengan sisa tenaga. Ia tak lagi marah atau menggoda. Yang ada hanya rasa perih yang berdenyut di selangkangannya dan ketakutan akan apa yang terjadi selanjutnya pada tubuhnya. Malam itu yang seharusnya menjadi ajang pembuktian bagi Rahman justru berubah menjadi awal dari masalah yang jauh lebih besar dari sekadar ejekan dan harga diri. Gelap yang ia ciptakan untuk menyembunyikan niatnya justru membawa mereka pada konsekuensi yang tak bisa lagi disembunyikan. Motor berhenti mendadak di depan IGD rumah sakit kabupaten yang lampunya masih terang meski sudah lewat tengah malam. Rahman turun dengan tangan gemetar. Titin hampir tak mampu berdiri. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya, dan napasnya pendek-pendek menahan nyeri yang terus berdenyut di tubuhnya. Seorang perawat jaga segera datang dengan kursi roda. Setelah melihat kondisi Titin, "Ada apa ini, Pak?" tanyanya cepat. Rahman sempat tercekat. Lidahnya keluh. Tadi jatuh,
Jawabnya terbata. Titin tak punya tenaga untuk membantah. Ia hanya memejamkan mata. Tubuhnya gemetar. Setiap gerakan kecil saja membuat rasa sakit itu kembali menusuk. Ia merasa lemas. Seakan seluruh tenaga terkuras bersama darah yang terus keluar. Di ruang periksa, dokter jaga memeriksa dengan wajah serius. Titin meringis saat disentuh sedikit saja. Rasa perih bercampur panas menjalar sampai ke perut bawahnya. Ia menggigit bibir. Air mata kembali mengalir tanpa bisa dicegah. Lukanya cukup serius, kata dokter akhirnya dengan nada tegas. Harus ditangani segera. Kalau tidak, bisa berbahaya. Rahman berdiri di sudut ruangan seperti orang kehilangan arah. Jantungnya berdetak keras. Semua bayangan dendam dan pembuktian diri yang sebelumnya terasa penting kini runtuh menjadi rasa bersalah yang menghimpit. Titin dibawa ke ruang tindakan. Lampu putih yang terang menyilaukan matanya. Ia merasa takut, bukan hanya pada rasa sakit, tapi pada kemungkinan terburuk yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dalam benaknya terlintas pertanyaan yang membuatnya makin gemetar. Apakah tubuhnya akan kembali seperti semula? Proses penanganan terasa lama. Ia beberapa kali mendesis, menahan nyeri. Perawat berusaha menenangkannya, tapi rasa sakit fisik dan guncangan emosional membuatnya sulit berpikir jernih. Yang ia tahu hanya satu, malam ini telah melampaui batas yang tak seharusnya dilampaui. Di luar ruangan, Rahman duduk terpaku di kursi plastik. Bau antiseptik rumah sakit menusuk hidungnya. Ia menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam erat. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa benar-benar takut. Takut pada akibatnya, takut pada kemungkinan orang lain tahu. Dan yang paling mengganggunya adalah takut pada kenyataan bahwa ia telah menyakiti seseorang hanya demi egonya yang terluka. Beberapa waktu kemudian, dokter keluar dan mengatakan bahwa luka Titin sudah dijahit dan pendarahannya berhasil dihentikan. Tetapi ia harus dirawat beberapa hari untuk observasi. Rahman mengangguk pelan. Dadanya terasa sesak. Di ranjang rumah sakit, Titin terbaring lemah dengan infus di tangannya. Wajahnya pucat, matanya setengah terpejam. Ketika melihat Rahman berdiri di dekat pintu, tidak ada lagi senyum genit atau tatapan menggoda seperti biasanya. Yang tersisa hanya diam. Diam yang berat, penuh rasa sakit, dan mungkin juga penyesalan. Malam itu benar-benar mengubah segalanya. Bukan lagi soal rayuan, uang, atau harga diri. Kini yang ada hanyalah kenyataan pahit bahwa satu keputusan emosional bisa meninggalkan luka yang nyata, baik di tubuh maupun di hati. Beberapa hari setelah Titin keluar dari rumah sakit, kabar tentang kejadian itu mulai berhembus pelan di desa. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi, tapi orang-orang melihat Titin tak lagi membuka warung seperti biasa. Rahman pun terlihat murung dan jarang nongkrong di pertigaan. Akhirnya, atas saran salah satu perangkat desa yang mendengar kabar samar, keduanya dipanggil ke kantor desa untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik. Pagi itu, kantor desa yang berdinding tembok kusam tampak lebih sunyi dari biasanya. Di ruang tengah ada meja panjang dengan beberapa kursi plastik. Kepala desa duduk di ujung meja, didampingi sekretaris desa dan seorang tokoh masyarakat yang dituakan. Rahman datang lebih dulu. Wajahnya tegang, sorot matanya tak lagi setegas dulu. Ia mengenakan kemeja rapi, tapi keringat terlihat membasahi pelipisnya. Tak lama kemudian, Titin datang bersama sepupunya. Jalannya masih pelan, wajahnya pucat. Meski sudah beberapa hari berlalu, ia duduk tanpa banyak bicara. Tatapannya lurus ke depan. Kepala desa membuka pembicaraan dengan suara tenang namun tegas. Kita di sini bukan untuk mempermalukan siapapun, tapi masalah ini sudah menyangkut kesehatan dan keselamatan. Harus ada tanggung jawab. Ruangan itu terasa berat. Rahman menunduk. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari besarnya akibat dari tindakannya. Titin akhirnya berbicara pelan. Suaranya tidak lagi genit atau bercanda seperti di warung dulu. Saya cuma minta
tanggung jawab biaya rumah sakit kemarin tidak sedikit. Saya juga belum bisa jualan beberapa hari. Nada suaranya datar, tapi ada getaran luka di dalamnya. Bukan hanya fisik, tapi juga harga diri yang ikut tercabik oleh kejadian itu. Sekretaris desa membuka catatan. Total biaya perawatan, obat-obatan, tindakan medis, hingga kontrol lanjutan disebutkan satu persatu. Ditambah perkiraan kerugian karena warung tutup hampir 2 minggu. Jumlahnya membuat Rahman menarik napas panjang. Uang hasil jual sapi yang dulu ia banggakan, kini terasa seperti beban yang harus dilepas. Kepala desa menatap Rahman sebagai lelaki. Kamu harus bertanggung jawab. Tidak perlu kita perpanjang ke jalur hukum. Kalau bisa, selesaikan secara baik-baik saja. Tapi haknya Mbak Titin harus dipenuhi. Rahman mengangguk pelan. Suaranya berat saat akhirnya berbicara. Saya salah, Pak Kades. Saya siap mengganti semua biaya. Kalimat itu keluar dengan susah payah, tapi juga seperti beban yang akhirnya diakui. Disepakati bahwa Rahman akan membayar seluruh biaya rumah sakit, biaya kontrol lanjutan, sampai Titin benar-benar pulih, serta mengganti pendapatan warung yang hilang selama masa pemulihan. Pembayaran dilakukan sebagian hari itu juga, sisanya dicicil dalam waktu yang disepakati bersama. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan histeris, hanya suasana hening yang dipenuhi rasa malu dan penyesalan. Saat pertemuan selesai, kepala desa memberi nasihat terakhir. Ini jadi pelajaran untuk kita semua. Jangan sampai emosi dan kesenangan sesaat merusak hidup sendiri. Rahman keluar dari kantor desa dengan langkah berat. Uangnya berkurang banyak, tapi yang lebih terasa adalah harga dirinya yang runtuh karena perbuatannya sendiri. Titin berjalan perlahan menuju sepeda motor sepupunya. Ia tidak menoleh ke arah Rahman. Tidak ada lagi senyum menggoda, tidak ada lagi candaan. Pertigaan desa beberapa minggu kemudian kembali seperti biasa. Warung Titin akhirnya buka lagi, meski ia kini lebih pendiam. Rahman pun tetap menjalani hidupnya sebagai peternak, tapi tak pernah lagi duduk di bangku warung itu. Kisah itu memang tidak meledak menjadi pertengkaran besar atau laporan polisi yang menyeret nama keduanya kemana-mana. Tidak ada kerumunan warga yang berteriak-teriak di depan rumah. Tidak ada sidang panjang yang mempermalukan keluarga. Semua selesai di ruang kantor desa yang sempit itu. Namun, damai bukan berarti ringan. Ketika Rahman sesekali melewati pertigaan itu, ia tak lagi berhenti. Ia hanya melaju pelan, mata lurus ke depan. Jikapun tak sengaja bertatapan dengan Titin, keduanya hanya saling mengangguk tipis. Sebuah pengakuan diam bahwa mereka pernah membuat kesalahan yang sama. Desa perlahan melupakan cerita itu. Orang-orang sibuk dengan panen, hajatan, dan urusan sehari-hari. Tidak ada dendam terbuka, tidak ada balas-membalas. Namun pelajaran itu tertinggal dalam diri masing-masing. Rahman belajar bahwa harga diri yang dibangun di atas ego mudah sekali runtuh. Bahwa pembuktian yang dipaksakan bisa berubah menjadi bencana. Uang hasil jual sapi yang dulu ia banggakan, kini tinggal sisa. Habis untuk menutup kesalahan sendiri. Titin belajar bahwa permainan dan rayuan kadang membawa konsekuensi yang tak terduga. Bahwa tidak semua lelaki bisa menerima candaan dengan lapang dada. Kisah mereka berakhir bukan dengan keributan, melainkan dengan kesunyian yang lebih dewasa. Sebuah penyelesaian damai yang dibayar mahal dengan uang, dengan rasa malu, dan dengan kesadaran pahit bahwa ada batas yang tak seharusnya dilanggar. Dan di pertigaan desa yang sederhana itu, hidup terus berjalan seperti biasa, seolah tak pernah ada apa-apa. Kisah ini adalah kejadian nyata, bukan hasil imajinasi, bukan pula cerita yang dibumbui agar terdengar menarik. Apa yang tertulis di sini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi, yang kulihat sendiri, kudengar langsung, dan berlangsung sungguhan di sekitar kehidupanku. Mungkin ada nama yang disamarkan dan detail kecil yang disesuaikan,